Kalau memang kita sudah berubah cara penampilan zahir, gantilah, berubahlah jadi akhlak, kepribadian, tutur kata gitu, dan macam-macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu sehat. Amin. Ustadz, bagaimana memberikan nasihat terbaik kepada suami agar lebih rajin jamaah di masjid? Alasannya tidak jamaah karena masjid terdekat semuanya masjid salah satu organisasi, Ustadz. Dan nasihat agar beliau rajin mengaji. Syukron, jazakumullah khairan. Pertama, ya ukhti, anti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anti telah ngaji. Kalau dilihat dari gaya pertanyaan berarti antinya sudah ngaji. Anti sudah ngaji, sudah ngerti kebenaran, ngerti sunnah, ngerti bahwasanya laki-laki itu sholatnya ke masjid, ngerti bahwasanya kewajiban seorang suami itu adalah menuntut ilmu, karena bagaimana mungkin dia akan menjadi qawwamah, menjadi pemimpin keluarga, pengayom keluarga, kalau dia itu nggak punya ilmu. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukuri nikmat ini. Ya, syukuri nikmat yang agung ini. Lah, salah satu di antara bentuk syukur kita adalah mengamalkan dan getok tularkan. Mengamalkan itu ya ilmu-ilmu yang kita tahu, itu kita amalkan, kita tunjukkan kepada orang, tunjukkan kepada semua orang bahwasanya Islam semakin dipelajari maka akan semakin muncul rahmatan lil alamin. Islam semakin dipelajari maka akan muncul kebaikan dan akan muncul keagungan, kemuliaan sampai pun di dalam rumah tangga. Tunjukkan kepada suami, tunjukkan kepada anak-anak ya bahwasanya semakin anti itu ngaji, maka semakin menjadi istri yang bagus, semakin menjadi ibu yang perhatian sama anak-anaknya, semakin menjadi sosok wanita dalam rumah tangga yang lembut, kasih sayang, begitu, sehingga itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Jadi dakwah ini nggak cuma ngomong itu gampang. Lihat tatkala Rasulullah SAW diomongi oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, yani fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya dengan rahmat dari Allah loh, kamu itu sikapmu itu so lembut kepada mereka. Karena rahmat Allah wahai Muhammad, kamu itu sikap itu lembut kepada mereka. Seandainya kebalikannya, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya kamu itu wonge kasar, bengis, kejem gitu ya. Jadi enggak penak lah dijak muamalah begitu. Lan fadlu min haulik, mereka itu bakal bubar, enggak mau sama kamu. Makanya dengan perbuatan Rasulullah yang menampakkan jadi ciri khas sebagai seorang yang punya ilmu, seorang yang punya wahyu, seorang nabi, maka orang itu lihat tok itu senang, tertarik. Makanya kan orang-orang Arab jahiliyah dulu itu kalau ada orang dari luar, kalau ada orang itu dari luar Mekah dan masuk ke kota Mekah itu mereka itu sudah benar-benar ngasih baris batalah, jangan sampai orang ini ketemu Muhammad. Kalau ketemu Muhammad mesti masuk Islam karena yani auranya, yani karena senyumnya, karena amalnya, karena perbuatannya dan yani macam-macamnya. Dan kisah semacam itu sangat panjang dalam sejarah kenabian. Begitu juga dengan kita yang ya dapat percikan wahyu ilahi, dapat percikan yani hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan. Tunjukkan kepada umat bahwa kepada orang-orang sekitar kita dengan kita itu ngaji, pakaian kita ganti menjadi panjang. Yani kemudian tutur bahasa kita itu sekarang berubah. Sing biyen itu ngomong apa, sekarang barakallahu fiik, jazakallahu khair, bahasa-bahasa semacam itu. Kalau memang kita sudah berubah cara penampilan zahir, gantilah, berubahlah jadi akhlak, kepribadian, tutur kata gitu dan macam-macamnya agar mereka itu sadar, walah ternyata orang-orang semacam ini tambah apik ya, tambah bagus begitu terutama kepada keluarga kita. Itu yang pertama dan itu yang paling pokok. Lah, baru setelah itu kita nasihati. Jangan dibalik ya ukhti.
Afwan nih ya, anak nggak nuduh anti balik lah ya. Tapi anak sering menemukan kasus itu, Ustadz, oh itu gimana cara nasihati? Lah suaminya anak tanya, suaminya itu misalkan kita tanya, lah bagaimana mau terima nasihatnya Ustadz? Wong tambah gak karu-karuan, tambah judes, tambah gak perhatian. Maksudnya gini lah. Jadi kadang-kadang tipikal sebagian umat yang ngaji itu tiba-tiba ikut online ini, ikut online ini, ikut online ini, ikut online ini. Akhirnya bojone terlantar, gak kopen. Jadi terlantar, bener-bener terlantar. Jadi yuk ikut ini. Jadi akhirnya sebagian suami itu pernah wallahi ngomong sama anak, istri anak itu Ustaz, tambah taklim tambah goblok, gitu. Jadi, tambah taklim tambah goblok. Gitu. Anak tanya, loh kenapa tuh Pak? Kok tambah goblok? Lah gimana Ustaz? Anak itu pulang kerja itu Ustaz. Dulu biasanya digawe kopi, yo ditemani ngobrol. Sekarang itu tinggal WA nih. Yani, WA apa? Taklim Ustaz, tapi kan gak gobres aku. Oh, tambah taklim, tambah ngaji, tambah goblok. Ya segitulah. Yani, itu harus diperhatikan ya Ukti. Jadi tampakkan bahwasanya ngaji kita itu rahmat bagi keluarga, tambah lembut, tambah perhatian. Ibadah anti tertinggi itu adalah perhatian kepada keluarga. Setelah itu nih ono waktu longgar, taklim monggo, tapi jangan sampai kemudian taklim yang sunnah itu mengalahkan yani kewajiban inti seorang wanita, anaknya terlantar. Jadi kemudian ya misalkan makan siang sampai pulang sekolah makan siang umi ini ngaji dan macam-macamnya, itu akan jadi masalah malahan dalam yani rumah tangga. Bukan begitu ngatur agama, bukan begitu ngatur yani ngatur syariat. Jadi nek nanti ngaji jam 10 misalnya ya jam isu itu diselesaikan. Lah, nek kapan isu ngaji ya jam 10 mulio gitu loh, pulang untuk ngurusi ini keluarga karena mereka juga punya hak, ngaji itu ada hak, itu juga punya hak. Nggak ngantur anak keluar. Nah, yang kedua setelah keluarga itu merasakan nikmatnya punya istri, punya ibu yang ngaji, maka kita ngomong itu pena. Nasihati itu pena gitu loh. Karena wujud nyata ada di hadapan yani kita. Jangan sampai kemudian suami itu malah komentarnya ngomong tok, kan ruwet nanti jadinya, malah yani nasihati jadi semacam itu jadi malah ruwet, jadi malah nggak karu-karuan. Nah, ada pun berkaitan dengan pertanyaan nanti tadi, yang suami itu punya alasan ya, bahwasanya ternyata lo masjid di sekitar kita itu nek bahasa kasari kan masjid gak nyunah ngono ya. Padahal istilah aku ya nggak terlalu seneng istilah semacam itu. Pokoknya masjid yang nggak srek gitu. Mau nggak mau kan kita harus mengakui bahwasanya masjid negeri kita itu berbagai afiliasi, berbagai ya jalur, berbagai jurusan gitu, sehingga kalau nggak jurusan itu merasa nggak srek semacam itu. Sampaikan kepada suami ya, agama itu diatur di atas dalil, bukan diatur di atas perasaan. Ini bukan diatur di atas perasaan. Ingat bahwa urusan srek dan nggak srek itu urusan antum. Tapi urusan jamaah itu urusan ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka kata Rasulullah SAW, beliau tatkala ngomong masalah ini, nanti suatu ketika nanti akan ada pemimpin yang mereka itu salah, wong elek, tapi jadi pemimpin, akhirnya mereka menjadi imam sholat. Tapi kata Rasulullah SAW, tetap ikut sholat di belakang mereka. In asaba falakum walahum, in asabu falakum walahum, in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau mereka benar sholatnya, kamu dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka salah sholatnya, kamu dapat pahala, mereka yang dapat dosa. Jadi mereka yang dapat dosa. Maka tetap sholatlah di situ. Ya, tetap sholatlah di tempat semacam itu dan lakukan sunnah. Kalau memang ada kebenaran yang mereka lakukan, dapat kita pahala bersama. Kalau memang ternyata ada kesalahan dan kita tidak ikut melakukan kesalahan itu, maka dosanya mereka itu tanggung. Makanya kaidah para ulama kita adalah ini, Imam Ibnu Taimiyah itu mempunyai satu kaidah yang sangat bagus. Beliau mengatakan minal bid'ah tarkul jamaah li ajlil bid'ah. Termasuk perbuatan bid'ah dalam agama adalah gak mau jamaah sholat gara-gara masjidnya bid'ah. Jadi minal bid'ati tarkul jamaah li ajlil bid'ah. Termasuk di antara bid'ah dalam agama, pemikiran itu salah gitu loh. Cara berpikir semacam itu salah. Gak gelem jamaah, gak mau jamaah gara-gara di situ ada perbuatan bid'ahnya. Kenapa? Bid'ah itu urusan dia, bukan Anda toh. Ada ini, ada amal ini, ada amal ini, Anda nggak serak,
Yang jenengan nggak serak itu urusan dia. Yang penting jenengan sholat dan melakukan amal yang kita anggap adalah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka urusan bid'ah urusan dia. Adapun urusan kita datang sebagai seorang muslim untuk berjamaah. Ini dalam kondisi yang jenengan yang anti sampaikan tadi, bahwasanya di sekitar itu adalah masjid-masjid yang jenengan itu kurang serak, tetap sholat di situ. Ditambah lagi untuk negeri kita itu tuh maslahat besar. Jangan sampai muncul jadi semua masjid di kampung itu ini adalah masjid semacam itu. Kemudian jenengan sholatnya itu ke kampung sebelah. Koyoi mereka tuh orang najis sehingga itu nggak mau sholat di dalamnya. Sholatlah di situ, tetap sholat di situ. Mudah-mudahan dan tetap beramal yang bagus, beramal yang lembut. Semoga dengan kelembutan kita menjadikan mereka itu bertanya, "Loh Pak, jenengan itu cingkrang, jenengan itu jenggot dawa, itu biasanya itu wong teroris, wong Wahabi, tapi kok bisa bergaul dengan kami? Itu sebenarnya ajaran jenengan itu apa toh? Jelaskan, dijelaskan." Saya ingat sekali ucapannya Syekh yani Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Da'un nas ya'rifunana minna la min ghairina." Jadi biarkan orang itu mengenal kita langsung dari kita. Jangan biarkan mereka mengenal kita dari berita orang lain. Kalau mereka mengenal kita itu dari berita orang lain, itu ada banyak bumbunya, gitu ya. Tapi kalau mereka mengenal kita dari kita, itu tergantung kita. Menampilkan yang dakwah salaf ini kayak apa? Menampilkan dakwah kebenaran ini kayak apa? Kalau kita menampilkannya kaku, keras, menampilkannya nggak simpatik, begitu. Akhirnya mereka ngomongnya, yo bener sih di TV itu memang itu wong teroris begitu itu. Tapi tampilkanlah agama ini dengan lembut. Rasulullah SAW itu bukan hanya bermuamalah dengan orang muslim yang jelek. Beliau itu bermuamalah dengan orang munafik. Beliau itu bermuamalah sampai dengan orang-orang kafir. Tapi lihat bagaimana muamalahnya beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi yani wasallam. Ini harus dicermati dengan bagus. Jadi ini yang harus difahami, dicermati dengan bagus. Anggaplah mereka itu orang-orang sakit yang butuh kita sayangi dan kita obati. Jangan malah kayak penjahat yang butuh ditendang, dikamplengi. Jangan. Orang yang salah itu adalah orang yang perlu didekati, orang yang perlu apa. Jadi nasihatkan kepada suami, tetap bergaul dengan mereka, kemudian sholat bersama mereka, dan tinggalkan bid'ah yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Kita tetap melakukan apa yang kita yakini. Mudah-mudahan itu menampilkan apa yang itu. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan kepada kita Ahlus Sunnah, kepada kita Salafiyin, beliau mengatakan dakwatuna dakwatu haq. Dakwah kita itu dakwah kebenaran. Wal haqqu fi nafsihi thaqil, dan sing jenenge kebenaran itu berat. Yang namanya kebenaran itu berat, terutama di zaman yang gharib, zaman yang asing semacam ini. Fala tusaqqiluhu bi thiqalil uslub. Jangan perberat lagi dengan cara penyampaiannya yang salah, cara pemaparannya yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu juga dengan masalah ngaji ya. Tunjukkan pertama ya akhti ya, tunjukkan kepada suami bahwasanya ngaji itu manfaat. Dan itu terbukti dengan amal-amal anti yang semakin perhatian, semakin apa begitu kemudian dengan bahasa-bahasa yang lembut. Insyaallah kalau kita ya tentang masalah keutamaan ngaji, pahala ngaji itu semua udah tahu lah. Itu sudah nggak perlu diulang-ulang. Maksudnya itu sudah nggak diomongi pun tahu gitu. Tinggal bagaimana kita memaparkan itu kepada keluarga kita dengan bahasa yang pas untuk suami kita. Wallahu a'lam bishawab.